Eternal Secret King, Chapter 21. Bab 21, Bencana. Suzimo melebarkan langkahnya dan berjalan ke depan Kirefinemen Warrior yang kurus. Segera setelah dia membalik tangannya, telapak tangan yang pecah tanah dieksekusi dengan keras ke arah wajah pihak lain. Kirefinemen Warrior yang kurus sangat waspada dan cepat bereaksi. Saat melihat Suzimo menghindari pedang terbang, dia mencari cermin wajah dari tas kain di pinggangnya dan melantunkan sesuatu. Cermin itu langsung membesar, berkilau dan jernih. Suzimo sudah lama memperhatikan tas kain kecil yang tergantung di pinggang para pembudidaya. Tampaknya itu adalah tas kosmik. Setiap kali mereka menyentuhnya, mereka bisa mengambil sesuatu. Namun, Suzimo tidak menganggapnya aneh. Dibandingkan dengan metode yang digunakan Dai Yue untuk membuka ladang budidaya yang besar dan luas, tas kain kecil ini jelas jauh lebih lemah. Terburu-buru, Kirefinemen Warrior yang kurus mengangkat cermin di tangannya untuk melindungi kepalanya. Bang, retakan, retakan, retakan. Tangan Suzimo mendarat di cermin prajurit penyempurnaan Ki yang kurus. Pertama, terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, garis retakan muncul di permukaan cermin. Ah, prajurit pemurnian Ki yang kurus mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Lengannya langsung dihancurkan oleh kekuatan yang dipantulkan oleh permukaan cermin. Pembuluh darah dan tulangnya hancur dan tubuhnya terlempar. Kali ini, Suzimo berani memukul dengan tangan kosong. Di satu sisi, itu karena dia merasa cermin itu tidak memiliki properti serangan. Di sisi lain, permukaan cermin tidak bersinar saat pihak lain mengeluarkannya. Seperti yang diharapkan, cermin ini telah dihancurkan dalam satu pukulan oleh Suzimo. Prajurit penyempurnaan Ki yang kurus hampir mati di tempat. Dia jatuh ke tanah, tampak seputih seprai dan menjerit, "Siapa kamu? Beraninya kau ikut campur dalam urusan Joy Clanku? Aku akan membunuh orang-orangmu." Suzimo mencibir. Dia bergerak maju dengan langkah besar, ingin mengakhiri hidup prajurit penyempurnaan Ki kurus ini. Pada saat ini, Suzimo melihat kilatan tatapan aneh di bawah mata prajurit penyempurnaan Ki yang kurus. Tidak baik. Suzimo tertegun. Dia dengan cepat bergerak mundur. Ini adalah pertama kalinya Suzimo terlibat perkelahian dengan seorang kultivator. Dia harus sangat berhati-hati, karena takut pihak lain akan membuatnya lengah dengan beberapa metode yang tidak dia sadari. Guyuran. Prajurit penyempurnaan Ki kurus tiba-tiba mengangkat tangannya dan membubarkan bubuk yang memancarkan aroma samar. Namun demikian, Suzimo selangkah lebih cepat dalam bergerak mundur dan tidak bersentuhan dengan kabut bedak ini. Kamera, ini bubuk reuni yang menyenangkan. Anda tidak boleh menghirup ini. Suara wanita berjubah kuning bisa didengar. Itu lembut dan indah, membawa sedikit kecemasan. Suzimo mengerutkan kening dan memandangi Kirefinemen Warrior kurus yang bersembunyi di kabut bedak. Dia berhenti sejenak. Jika dia menunggu sebentar, bubuk ini secara alami akan menyebar dan tidak menimbulkan ancaman. Namun, Suzimo tidak dapat membuang waktu karena ada 3 kultivator lagi di dekatnya. Suzimo dengan tegas berbalik dan menyerah pada orang itu untuk sementara. Dia kemudian menyerbu ke arah orang di belakangnya. Saat melihat Kirefinemen Warrior kurus menjadi cacat oleh satu pukulan telapak tangan, pria di belakang Suzimo telah lama menjadi pucat karena ketakutan. Dia dengan cepat mengendalikan pedang terbang untuk menyerang Glabella Suzimo dengan sekuat tenaga. Tidak ada kedipan atau kilau cahaya di pedang terbang ini. Suzimo menutup matanya dan tidak berniat mengelak. Mempertahankan postur dorongan ke bawah, dia menjulurkan tangan kanannya dan dengan lembut meletakkannya di atas pedang terbang yang mendekat. Bungkus, pukul, tarik, berdebur. Meski pedang terbang ini tidak patah, namun telah dibuang ke samping oleh Suzimo. Itu mendarat di lumpur, miring. Prajurit perbaikan Ki ini tertegun. Meskipun dia hanya mengendalikan item spirit kelas bawah, dia belum pernah melihat siapapun menerima senjata roh dengan tangan kosong dan tidak mengalami cedera apapun. Monster macam apa ini? Setelah beberapa saat berlama-lama, Suzimo muncul di samping pria ini. Tubuhnya meringkuk, satu lutut tampak berlutut, telapak tangannya disatukan dan diangkat. Persembahan buah kera sanguinis. Bang. Pengangkatan ini terjadi untuk menopang dagu prajurit penyempurnaan Ki ini. Suara patah terdengar dari tulang leher dan dagu pria ini. Kepalanya jatuh ke belakang dan tergantung di punggungnya. Matanya terbuka lebar, penuh dengan kengerian. Dia sudah mati. Ada 2 prajurit perbaikan Ki lagi yang menyerang wanita berjubah kuning itu. Melihat ini, mereka langsung ketakutan setengah mati. Suzimo melebarkan tubuhnya dan menyerang salah satu dari mereka. Tangan kiri menjaga dadanya, tangan kanan mengepal, urat besar berdenyut, darah dan daging mengembang, tinjunya berubah menjadi segel dan mendarat dari langit dengan bunyi gedebuk yang memekakkan telinga. Bayangan besar menyelimuti, menutupi langit dan matahari. Prajurit pemurnian Ki ini sangat tercengang oleh aura Suzimo sehingga paru-paru dan isi perutnya terbelah. Bagaimana dia berani mencoba menyerang atau bertahan? Dia buru-buru berbalik dan mencoba melarikan diri. Percaya bahwa dia akan melarikan diri dari ruang lingkup segel besar di atasnya, dia sangat gembira. Pada saat ini, dia bisa mendengar suara senar busur bergetar. Itu membatu. Pang, pang, pang. Tendon besar Suzimo meregang dan lengannya membengkak dan membesar. Segel raksasa itu runtuh, menyusul Kirefinemen Warrior yang melarikan diri dengan panik dan mendarat di atas kepalanya. Puff. Setelah tengkoraknya meledak, masih ada sisa energi di segel raksasa itu. Itu segera menghancurkan dan menghancurkan tubuh pria ini. Saat melihat 5 rekan klannya sekarat dan 1 terluka parah, prajurit pemurnian Ki yang tersisa kehilangan ketenangannya. Sementara dia terganggu, wanita berjubah kuning itu mengendalikan pedang terbang dan melingkari lehernya sekali. Kepala besar terlempar dan darah segar berceceran. Mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah dan bergerak-gerak dari waktu ke waktu tanpa kesadaran. Wanita berjubah kuning itu diselimuti butiran keringat halus. Setelah membunuh pria ini, dadanya naik turun dan dia sedikit terengah-engah, tampaknya telah mencapai batas fisiknya. Suzimo berbalik dan memandangi Kirefinemen Warrior kurus yang kehilangan lengannya. Namun, dia menemukan bahwa pihak lain telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari kejauhan. Tangan kanannya menekan lukanya. Dengan pedang terbang di bawah kakinya, dia melakukan perjalanan melintasi langit dan segera menghilang ke dalam hutan. Suzimo mengerutkan kening. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk mengejarnya. Atau lebih tepatnya, bahkan jika dia bisa menyusulnya, Suzimo tidak bisa berbuat apa-apa padanya karena dia melayang tinggi. Tiba-tiba, Suzimo menemukan bahwa dia memiliki kelemahan yang fatal. Dia tidak bisa terbang di langit. Jika Kirefinemen Warrior mengeksekusi penerbangan pedang kinesis segera sebelum melawannya, dia hanya bisa diserang dan tidak bisa menyerang balik. Setelah putaran pembunuhan ini, malam berangsur-angsur turun. Samar-samar orang bisa mendengar suara raungan dari makhluk roh yang mengguncang langit dan bumi. Melihat tampilan belakang prajurit penyempurnaan Ki kurus dalam kegelapan, ada kilatan kekhawatiran di mata Suzimo. Pelarian pria ini pada akhirnya adalah malapetaka.
Tidak ada yang tahu kapan bencana ini akan mulai meletus. Namun, pikiran lain melintas di benak Suzimo. Malam telah tiba dan itu adalah waktu di mana makhluk roh dan setan roh keluar memangsa. Lengan patah pria ini akan mengeluarkan bau darah yang kuat. Dia mungkin tidak akan meninggalkan pegunungan Changlang hidup-hidup. Aduh, aduh, teriakan roh monyet menyela pemikiran mendalam Suzimo. Monyet roh diikat. Dia melompat ke tanah tempatnya berdiri, meneriaki Suzimo. Itu ingin dia membantunya melepaskan lingkaran besi di sekitar anggota tubuhnya dengan cepat. Tetap di sana dengan patuh dulu. Siapa yang menyuruhmu berlarian? Itu adalah pemandangan langka bagi monyet roh untuk dikalahkan. Suzimo dengan sengaja membuangnya dan pergi ke mayat beberapa pembudidaya. Dia melepas 6 tas kain kecil dari tubuh mereka dan memasukkannya ke dalam pelukannya bahkan tanpa melihat. Meskipun dia tidak tahu apa itu, Suzimo dapat merasakan bahwa tas kain kecil ini cukup terkenal dan sepertinya tas kosmik. Itu pasti berisi banyak harta. Suzimo berbalik dan mengambil pedang terbang yang jatuh ke tanah. Bentuk pedang terbang ini sedikit unik. Itu tidak memiliki pegangan tetapi hanya pisau yang sangat tajam. Orang biasa akan kesulitan memegangnya. Namun, ini bukan masalah besar bagi Suzimo. Suzimo memegang pisau tajam itu dengan tangan kosong dan berjalan ke arah monyet roh. Dia membidik lingkaran besi yang mengikat anggota tubuh monyet roh dan menebas dengan keras. Dentang, percikan terbang di mana-mana. Garis putih muncul di ring besi tetapi tidak pecah. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Pedang terbang ini bahkan bisa menghancurkan pedang petir. Namun, itu tidak dapat mematahkan lingkaran besi di kaki monyet roh. Ini sedikit merepotkan. Suzimo samar-samar dapat merasakan bahwa itu bukan karena pedang terbangnya tidak cukup tajam, tetapi karena dia tidak menggunakannya dengan benar. Eternal Secret King, Chapter 22. Bab 22, Yao Sui. Saat Suzimo tenggelam dalam pikirannya, wanita berjubah kuning itu secara bertahap mendekatinya dan berkata dengan lembut, "Aku Yao Sui dari Sekte Azure Frost. Terima kasih telah menyelamatkan saya dan memperjuangkan keadilan, kawan." Pikiran Suzimo terfokus pada cara melepaskan lingkaran dari kaki depan monyet roh. Dia hanya melirik Yao Sui tetapi tidak menjawab. Yao Sui merenung sesaat sebelum berkata, "Kamerat, Anda ingin melepaskan lingkaran penjebak binatang ini, bukan? Mengapa saya tidak mencobanya?" Suzimo melirik Yao Sui dengan ragu sebelum mengangguk. Yao Sui mengetuk pedang terbang di tangannya dengan lembut. 2 kilatan cahaya muncul dan lapisan es langsung menutupi bilah pedang itu. Aura pedang itu mengerikan. Suzimo memandang dengan hati-hati. Sebelumnya, hanya 1 kilatan cahaya yang muncul di pedang terbang dari 2 prajurit penyempurnaan Ki dari klan Joyful. Namun, ada 2 kilatan cahaya pada pedang terbang di tangan Yao Sui sekarang. Jelas, pedang di tangan wanita ini memiliki kualitas yang lebih baik. Bilahnya juga lebih tajam. Suzimo diam-diam mengingat ini dan memperhatikan dengan cermat setiap gerakan Yao Sui. Dia melihat Yao Sui mengendalikan gerakan pedang terbang dari kejauhan. Ketika jarinya yang ramping dan putih sedikit menunjuk ke depan, pedang terbang itu membentuk busur di udara dan menebas lingkaran penjebak binatang dengan keras. Bertepatan dengan kebisingan, Bistra Pink Hook pecah. Setelah merasa dirugikan selama beberapa waktu, monyet roh itu sangat senang setelah melepaskan diri dari kekangan. Tidak menyadari lukanya yang berdarah, ia mengoceh, aduh. Terus-menerus. Terima kasih, Suzimo mengangguk pada Yao Sui. Itu bukan masalah besar. Yao Sui tersenyum. Tiba-tiba, keraguan muncul di dalam hatinya dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah ini binatang roh yang kamu pelihara dan pelihara? Yao Sui tahu bahwa pria liar yang berpakaian kulit ini mengenal monyet roh. Kemungkinan besar, dia ikut campur dalam masalah ini karena dia ingin menyelamatkan monyet roh dan kemudian menyelamatkannya secara sepintas. Di dunia kultivasi, banyak kultivator akan membesarkan dan merawat binatang roh untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka. Begitu makhluk roh itu berjanji bersumpah darah, mereka tidak akan mengkhianati pembudidaya. Kalau tidak, mereka akan dihukum oleh surga dan mati karena refluks aliran darah mereka sendiri. Mendengar pertanyaan ini, Suzimo mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, dia adalah temanku. Yao Sui mengedipkan matanya. Dia sangat bingung. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bagaimana manusia bisa berteman dengan makhluk roh. Sejak zaman kuno, manusia dan iblis berada di jalur yang berbeda dan terus-menerus bertarung satu sama lain. Hubungan mereka semakin buruk. Hanya ada satu kemungkinan interaksi, hubungan majikan dan budak di mana salah satu pihak telah mengambil sumpah darah. Istilah teman benar-benar tampak sedikit unik jika dikaitkan dengan 2 klan yang berbeda. Lagi pula, ada pepatah kuno bahwa orang-orang dari klan yang berbeda tidak akan memiliki hati dan pikiran yang sama. Suzimo mengabaikan Yao Sui. Dia mendekati beberapa mayat dan mengambil 5 pedang terbang. Melihat saber petir yang rusak, Suzimo merasa sedikit ragu. Pada akhirnya, dia masih mengambilnya dan mengikatnya di belakangnya. Tiba-tiba, Suzimo merasakan bahaya besar dan berbalik. Di bagian dalam hutan di belakangnya, 2 titik cahaya redup muncul di kegelapan. Aura itu menakutkan. Mereka memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Suzimo mengembuskan napas dingin karena terkejut. Dia berkata dengan suara rendah, itu adalah roh iblis. Cepat pergi. Sebelum Suzimo berbicara, roh monyet sudah lari. Meski terluka dan pincang, ia masih bisa bergerak dengan lincah dan lincah di dalam hutan. Yao Sui jelas sedikit panik dan bingung harus berbuat apa. Suzimo awalnya tidak berencana untuk mengganggunya. Namun, wanita ini telah membantu memotong lingkaran penjebak binatang sebelumnya. Jika dia meninggalkannya, dia kemungkinan besar akan mati di sini mengingat keadaannya saat ini. Suzimo meliriknya dan berkata dengan suara rendah, ikuti aku. Saat dia berbicara, Suzimo sudah mulai bergerak maju. Pipi Yao Sui sedikit memerah. Dia menggertakkan giginya dan dengan cepat mengikutinya. Yao Sui telah diracuni dengan bubuk aqua pisces. Dia tidak akan terpengaruh banyak jika dia bisa mengeluarkan racun dan merawat lukanya. Namun, dia baru saja terlibat dalam pertempuran sengit dengan Joyful Seven sebelumnya dan hampir menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Dia bahkan tidak bisa terbang dengan berdiri di atas pedang terbangnya. Karena itu, dia secara bertahap tidak dapat menahan efek dari bubuk aqua pisces. Dia merasakan seluruh tubuhnya memanas dan anggota tubuhnya mati rasa. Yao Sui sangat jelas tentang efek dari bubuk aqua pisces. Tidak peduli seberapa kuat keinginannya, seseorang tidak akan mampu menahan kekuatan obat ini. Jika aku tidak tahan, aku lebih suka dilahap oleh iblis roh ini daripada dipermalukan oleh orang lain. Yao Sui menggigit bibirnya yang merah ceri dan diam-diam memutuskan. Monyet roh sudah lama menghilang setelah kabur. Pria liar di depannya itu muncul samar-samar dari waktu ke waktu. Yao Sui mencoba yang terbaik untuk mengejarnya.
Iblis roh tak dikenal di belakang mengikutinya dari dekat. Tatapan dingin itu seperti duri di punggungnya, tidak pernah menghilang sesaat pun. Setelah berlari beberapa saat, kaki Yao Sui goyah. Dia hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Meskipun dia sudah siap untuk dikuburkan di mulut binatang itu, dia takut memikirkan bahwa dia akan dicabik-cabik dan dimakan oleh roh iblis. Suara roh iblis yang menginjak rerumputan di belakangnya semakin dekat. Niat membunuh itu meresap dan dingin. Yao Sui bahkan bisa mencium bau amis dari mulut roh iblis. Namun, pada saat ini, Yao Sui tidak memiliki tenaga untuk berlari lagi. Lupakan, tidak kusangka aku, Yao Sui, akan mati di tempat ini. Jika ayah tahu tentang ini, Yao Sui benar-benar kelelahan. Dia berdiri diam, terengah-engah. Dia merasa dirugikan dan sedih. Menutup matanya, dua aliran air mata mengalir dengan tenang. Pada saat ini, Yao Sui tiba-tiba merasakan lengan yang kuat dan kokoh di pinggangnya. Setelah itu, tubuhnya terasa ringan. Seseorang telah membawanya pergi dari tempat itu. Nona, maafkan saya. Ada kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan. Suara pria itu terdengar di samping telinganya. Yao Sui membuka matanya lebar-lebar dan melihat sisi wajah Suzimo. Jadi dia tidak meninggalkanku. Saat ini, Yao Sui memiliki kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia sepertinya telah menemukan tempat untuk melampiaskan semua keluhan dan penderitaannya sekarang. Air mata mengalir di wajahnya. Swosh, swosh. Angin melolong dan bayang-bayang pohon mundur. Pria itu memegang 6 pedang terbang dengan tangan kirinya dan 1 orang dengan tangan kanannya. Namun, ini tidak memperlambatnya. Sebaliknya, dia bergerak lebih cepat. Baru sekarang Yao Sui menyadari bahwa pria ini tidak menggunakan seluruh kekuatannya selama perjalanan sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyusulnya. Orang ini tidak buruk. Yao Sui kehabisan energi, mencondongkan tubuh lebih dekat ke pria yang menggendongnya. Bubuk aqua pisces terus bekerja, menyebabkan pikirannya menjadi liar. Yao Sui tertegun. Dia dengan cepat menggigit ujung lidahnya dan berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya. Berlari ke kiri dan pincang ke kanan dari waktu ke waktu, pria itu sepertinya sangat akrab dengan pegunungan Changlang. Meskipun Yao Sui bisa mendengar binatang roh itu mengaum, mereka tidak menghadapi serangan apapun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Yao Sui merasa pusing dan tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Yao Sui secara bertahap kehilangan kesadarannya. Saat ini, suara pria itu terdengar lagi, "Nona, bangun." Oh, tubuh Yao Sui demam dan dia mengantuk. Swosh. Suara air bisa terdengar. Perasaan dingin di mana-mana menyelimuti tubuh Yao Sui yang terbakar. Menggigil, Yao Sui tersadar, sepasang matanya secara bertahap mendapatkan kembali penglihatannya. Ini, di mana ini? Menggigil, Yao Sui bertanya dan melihat sekeliling. Ini adalah gua gunung yang kecil dan sempit. Dia berada di tengah danau yang dingin, dan tidak ada apa-apa di sekitarnya. Meskipun efek dari bubuk aqua pisces masih ada, rasa dingin yang menusuk tulang dari air danau terus-menerus merangsang saraf Yao Sui dan membuatnya tetap sadar. Kamu adalah penggarap pendirian yayasan. Ditambah dengan bantuan danau dingin ini, kemungkinan besar Anda akan dapat meredakan efek dari bubuk aqua pisces. Setelah mengucapkan kata-kata ini, pria itu berbalik dan pergi. Sebelum pergi, pria itu menemukan beberapa potong kulit serigala dan menutupi pintu masuk gua yang kecil dan sempit ini. Suara langkah pria itu berangsur-angsur memudar. Menyadari semua ini, perasaan aneh muncul di hati Yao Sui. Setelah jatuh ke danau, bajunya sudah basah kuyup. Namun demikian, pria itu tidak mengintipnya sama sekali. Dia juga sangat teliti. Dia menutupi pintu masuk gua karena dia takut dia akan merasa canggung. Meskipun efek dari bubuk aqua pisces kuat, itu bukan merupakan ancaman bagi penggarap pendirian yayasan. Yao Sui merasa sedih karena dia tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan efek dari bubuk aqua pisces. Sekarang setelah dia sadar kembali, dia dengan cepat mencari ramuan dari tas penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia kemudian mulai mengedarkan sutra hati roh. Pada saat ini, dia bisa mendengar suara pria itu bercampur dengan celoteh roh monyet di luar. Seorang pria dan monyet sepertinya sedang berkomunikasi. Suara pria itu tidak keras atau lembut. Volumenya hanya terdengar oleh Yao Sui. Yao Sui merasakan hatinya menghangat. Pria itu menggunakan metode seperti itu untuk memberitahunya bahwa dia akan selalu tinggal di luar gua. Dia tidak terlalu jauh dari atau terlalu dekat dengannya. Oleh karena itu, dia bisa menyembuhkan lukanya tanpa khawatir. Pria ini sangat menarik. Yao Sui tersenyum lembut. Dia terlihat sangat cantik dan tanpa celah. Eternal Secret King, Chapter 23. Bab 23, jatuh jauh ke dalam vortex. Su Zimo melangkah keluar dari gua. Monyet roh sedang menunggunya di luar. Monyet roh tertawa, gagah, menunjuk ke bagian dalam gua. Dia mengedipkan mata dan menatap Su Zimo dengan ekspresi aneh. Dia bahkan menggoyangkan tubuhnya beberapa kali. Su Zimo mengutuk dan tertawa. Monyet sialan ini, kamu tahu segalanya. Sebenarnya, meskipun Su Zimo belum pernah mendengar tentang Joyful Reunion Powder, dia samar-samar bisa menebak tujuan dan efek dari obat ini. Dia telah belajar selama lebih dari 1 dekade. Su Zimo tidak akan memanfaatkan orang lain dalam keadaan berbahaya, apalagi keduanya bertemu secara kebetulan. Bagaimana lukamu? Tanya Su Zimo. Wow, monyet roh melambaikan tangannya untuk menyatakan bahwa itu baik-baik saja. Fisik monyet roh luar biasa dan kemampuan penyembuhan tubuh sangat kuat. Itu akan pulih dalam waktu beberapa hari. Setelah terdiam beberapa saat, Su Zimo berkata dengan lembut, aku akan pergi. Oh, monyet roh melebarkan matanya yang besar. Mereka dipenuhi dengan kebingungan. Dalam kognisi monyet roh, Su Zimo mirip dengannya. Dia tinggal di pegunungan Changlang, tidak memiliki siapapun untuk diandalkan atau berpaling, dan tidak memiliki pamrih. Su Zimo menunjuk ke arah kota Pingyang dan berkata, ada sebuah kota sekitar beberapa puluh kilometer dari pegunungan Changlang. Rumahku ada di sana. Aku harus kembali sekarang. Monyet roh berhenti berteriak. Air mata menggenang di matanya. Itu terlihat sedikit sedih. Memutar punggungnya, diam-diam menjilat luka di tubuhnya. Su Zimo juga merasa sedikit rumit. Di mata Su Zimo, roh monyet bukan lagi penyelamat awal. Monyet roh adalah teman yang dia makan, hidup, dan berbagi suka dan duka. Su Zimo juga berpikir untuk membawa monyet roh bersamanya, tetapi ini tidak realistis. Di satu sisi, Su Zimo khawatir roh monyet tidak bisa terbiasa dengan kata-kata dari luar. Di sisi lain, dia khawatir tidak akan bisa melindungi roh monyet. Monyet roh itu keras kepala dan pantang menyerah. Itu juga eksentrik dan liar. Dia tidak tahu masalah besar apa yang akan terjadi di luar. Kehidupan di luar mungkin tidak lebih aman, lebih bahagia, dan tanpa beban daripada kehidupan di pegunungan Changlang. Kamerat, kamu bisa masuk. Pada saat ini, suara lembut wanita itu terdengar dari dalam gua. Itu memecahkan kesunyian di luar gua.
Su Zimo menepuk pundak monyet roh dan melangkah ke dalam gua terlebih dahulu. Meskipun malam gelap, setelah mengembangkan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, penglihatan Su Zimo luar biasa. Saat melihat Yao Sui, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana. Kecantikan Yao Sui sangat mencengangkan. Kecantikannya melampaui Shen Mengqi dan sebanding dengan Dai Yue. Hanya saja dia tidak memiliki karisma unik pada Dai Yue. Yao Sui baru saja keluar dari danau yang dingin. Rambut hitamnya masih basah. Dia tampak seperti wanita cantik yang baru saja keluar dari bak mandi, dengan sentuhan kelembutan. Dia sangat menarik. Su Zimo sedikit teralihkan tetapi kembali normal setelah beberapa saat. Melihat Yao Sui saat ini, dia menduga bahwa efek dari Joyful Reunion Powder telah memudar. Su Zimo mengangguk pada Yao Sui dan berjalan ke tempat peristirahatannya yang biasa. Dia mencari beberapa tas kain kecil dari klan gembira dan memainkannya dengan rasa ingin tahu. Kawan, aku masih belum tahu namamu. Yao Sui tersenyum dan bertanya. Su Zimo. Su Zimo menjawab tanpa melihat ke atas. Dia terus gelisah dengan tas kain di tangannya. Yao Sui memandang Su Zimo, yang tidak jauh dari sana. Mengingat keadaan memalukan yang dialami ketika diracuni oleh Joyful Reunion Powder, dia tidak bisa menahan rasa malu dan malu. Yao Sui dengan lembut mengertakkan gigi gerahamnya. Matanya yang terganggu melirik kemana-mana. Dia mencoba tampil santai saat dia bertanya, baru saja, Baru saja, Nona kehilangan kesadaranmu. Tidak terjadi apa-apa. Sebelum Yao Sui bisa menyelesaikan kata-katanya, Su Zimo menambahkan. Oh, Yao Sui mengerutkan alisnya saat mengetahui bahwa Su Zimo tampak enggan menanggapinya. Dia telah mengutak-atik tas penyimpanan di tangannya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal di hati. Setelah menonton di samping sebentar, Yao Sui tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Kamerat, kamu sepertinya bukan seorang kultivator. Su Zimo berhenti. Dia mengamati mata Yao Sui dan berkata dengan tenang, saya tidak memiliki akar roh. Mendengar kata-kata ini, tidak ada sedikit pun penghinaan di mata Yao Sui. Sebaliknya, ada kilatan keterkejutan dan penyesalan. Perubahan halus ini membuat Su Zimo merasa sedikit positif tentang Yao Sui. Yao Sui mendekati Su Zimo. Dia duduk di tanah, tidak memedulikan kotoran dan kekacauan. Dia berkata dengan bercanda, kalau begitu aku tidak akan memanggilmu sebagai kawan lagi. Wajar jika aku memanggilmu Tuan Su. Terserah kamu. Su Zimo tersenyum. Yao Sui menunjuk ke tas kain di tangan Su Zimo dan berkata, benda ini adalah tas penyimpanan. Ini adalah barang yang sangat umum di dunia kultivasi. Hampir semua orang akan membawa satu bersamanya. Ini adalah tas kosmos dan dapat menyimpan banyak barang. Oh, namun, tas penyimpanan hanya akan terbuka setelah seseorang menggunakan spirit key untuk merangsangnya. Sambil berbicara, Yao Sui mengambil tas penyimpanan dan menepuknya dengan telapak tangannya. Tumpukan barang jatuh ke tanah. Kebanyakan dari mereka adalah botol dan guci. Ada juga puluhan batu seukuran kepalan tangan. Ini adalah batu roh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh seorang kultivator. Ada 3 tingkatannya, tingkat tertinggi, tingkat menengah dan tingkat rendah. Beberapa ini adalah batu roh tingkat rendah. Petik 2. Adapun akar roh, itu dapat dikategorikan menjadi 5 tingkatan, akar roh semu, akar roh biasa, akar roh kelas superior, akar roh bumi dan akar roh surga yang paling langka. Yao Sui sangat pintar. Tampaknya, dia tahu bahwa Su Zimo sangat ingin tahu tentang para pembudidaya. Oleh karena itu, dia tanpa lelah memberitahunya tentang informasi umum para pembudidaya. Dai Yue hampir tidak membicarakan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, Su Zimo mau tidak mau tenggelam dalam informasi ini. Satu pihak rendah hati untuk belajar dan pihak lain berbicara tanpa syarat. Sebelum mereka menyadarinya, hari sudah fajar dan satu malam telah berlalu. Bahkan jika seseorang adalah seorang kultivator, dia akan merasa lelah setelah tidak tidur semalaman. Su Zimo tampak menyesal. Dia bangkit dan berkata, Nona Yao, mengenai informasi tentang kultivator ini, terima kasih telah mengajari saya dengan murah hati. Saya telah memperoleh banyak hal. Yao Sui tersenyum dan berkata, jika kamu ingin berterima kasih padaku, berikan aku 3 potong kulit serigala. Ini juga tujuan saya untuk perjalanan ini. Ada ratusan kulit serigala di dalam gua ini. Su Zimo melambaikan tangannya yang besar dan berkata, ambil sebanyak yang kamu mau. Yao Sui berkata, sebenarnya, semua yang ada di makhluk roh adalah harta. Bagi seorang talisman master, kulit adalah kebutuhan. Anda memiliki begitu banyak binatang roh yang bersembunyi di dalam gua. Jika Anda menjualnya, Anda akan bisa mendapatkan banyak batu roh sebagai gantinya. Yao Sui telah memberitahu Su Zimo sebelumnya. Di dunia kultivasi, ada 4 jenis kultivator dengan status yang sangat istimewa. Status mereka bahkan lebih tinggi dari para pembudidaya biasa. Eliksir Refinement Master bisa memperbaiki eliksir. Ada banyak jenis ramuan dengan cakupan penggunaan yang luas. Bagi para pembudidaya, ramuan sangat diperlukan. Master penyempurnaan senjata dapat menyempurnakan berbagai jenis dan tingkat senjata roh. Bagi para pembudidaya, senjata roh dapat meningkatkan kemampuan mereka secara signifikan dan juga sangat diperlukan. Master jimat bisa membuat jimat. Jimat augmentasi yang digunakan Yao Sui untuk memblokir serangan Joyful Seven sebelumnya adalah salah satu dari jimat tersebut. Tanpa augmentation talisman, Yao Sui sudah lama dikalahkan dan ditangkap. Master formasi arai mahir dalam pembentukan arai. Banyak klan besar memiliki formasi susunan pertahanan utama. Jika pembudidaya jatuh ke salah satu susunan yang dibuat oleh lawan, mereka akan tertahan di mana-mana dan hidup mereka bahkan mungkin terancam. Tentu saja, prasyarat untuk menjadi salah satu dari 4 jenis kultivator ini adalah memiliki akar roh dan menjadi prajurit penyempurnaan Qi. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika saya dapat menukar batu roh, saya tidak menggunakannya. Mengapa tidak? Yao Sui segera berkata, kamu harus tahu bahwa sepotong batu roh kelas rendah bernilai 1000 tael emas. Di beberapa rumah perdagangan dunia budidaya, berbagai macam barang tersedia untuk dijual. Seseorang harus menggunakan batu roh untuk menukar barang-barang ini. Jika Anda memiliki batu roh yang cukup, Anda bahkan dapat menetapkan beberapa tugas dan melibatkan pejuang penyempurnaan Qi untuk menyelesaikannya. Tentu saja, semakin tinggi ranah Qi Refinement Warrior, semakin tinggi biaya perekrutannya. Mendengar ini, hati Su Zimo goyah. Dia memiliki perasaan samar bahwa batu roh ini mungkin benar-benar berguna. Setelah merenung sejenak, Su Zimo bertanya lagi, di alam manakah 7 kegembiraan berada? Yao Sui berkata, keduanya yang menjaga roh monyet adalah yang paling lemah. Mereka adalah prajurit penyempurnaan Qi level 5. Yang lolos dan yang berwajah gendut adalah yang terkuat. Mereka berdua adalah prajurit penyempurnaan Qi level 8. 3 yang tersisa adalah level 7 Qi Refinement Warriors. Su Zimo mengangguk. 1 tahun pelatihan dan pengalaman tidak sia-sia. Sekarang, bahkan level 8 Qi Refinement Warrior bukanlah tandingannya.
Su Zimo bahkan memiliki firasat bahwa prajurit penyempurnaan Ki level 9 juga akan berada dalam bahaya jika dia mendekatinya. Tentu saja, ini dengan dalih bahwa pihak lain tidak akan melakukan penerbangan pedang kinesis pada kesempatan pertama. Nyatanya, SWOT Kinesis Flight akan menghabiskan banyak spirit ki. Dalam pertarungan dan pertarungan, baik itu Ki Refinement Warrior atau Foundation Establishment Cultivator, mereka akan menyimpan ki roh sebanyak mungkin untuk digunakan dalam menyerang lawan. Dengan kedua kaki di tanah, pihak lain masih bisa mengalahkanmu dengan mengendalikan pedang terbang bahkan jika seseorang mengeksekusi SWOT Kinesis Flight. Oleh karena itu, di tengah pembunuhan dan pertempuran, hampir tidak ada prajurit penyempurnaan ki atau penggarap pendirian yayasan yang akan melakukan penerbangan pedang kinesis dan menyerang pada saat yang bersamaan. Ini tidak hanya menyebabkan gangguan tetapi juga menghabiskan banyak ki roh. Tentu saja, itu akan menjadi masalah yang berbeda ketika sampai pada ranah inti emas yang disempurnakan. Kemampuan inti emas yang disempurnakan sangat berbeda dari dua yang disebutkan sebelumnya. Salah satu kemampuannya adalah inti emas yang disempurnakan dapat sepenuhnya mengangkat dirinya sendiri dari tanah tanpa bergantung pada benda asing apapun. Di mana kita pergi untuk menjual barang-barang ini? Su Zimo mendapatkan panen yang cukup besar kemarin. Dia memiliki 6 tas penyimpanan. Total ada sekitar 700 keping batu roh. Selain itu, ada pedang terbang, ramuan, dan sebagainya. Yao Sui berkata, di dinasti Zhou besar, rumah perdagangan terbesar adalah Paviliun Harta Karun Langit. Paviliun Harta Karun Langit akan mendirikan toko cabang di kota-kota tempat para pembudidaya berkumpul. Sebagian besar terletak di kota-kota di berbagai negara bagian tempat tinggal para raja. Paviliun Harta Karun Langit, kata Su Zimo dengan sedikit kebingungan. Dia mengerutkan kening. Sepertinya ada satu di kota Changlang. Ketika dia belajar di kota Changlang sebelumnya, Su Zimo tidak sengaja mendengar tentang Paviliun Harta Karun Langit. Dia mendengar bahwa itu adalah tempat yang lebih misterius daripada istana. Pertemuan para pembudidaya, kota Changlang, Paviliun Harta Karun Langit. Su Zimo menyipitkan matanya, sepertinya memikirkan sesuatu. Karena mereka adalah kultivator, mengapa mereka ikut campur dalam urusan pugilistik dan istana kerajaan di dunia fana? Su Zimo bertanya lagi. Yao Sui menjelaskan, masa hidup Ki Refinement Warrior hampir mirip dengan orang biasa. Bahkan masa hidup penggarap pendirian yayasan paling banyak lebih dari 100 tahun. Sangat sulit untuk mencapai alkimia. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk mencapai alkimia, sebagian besar prajurit penyempurnaan ki dan penggarap pendirian yayasan akan memasuki istana kerajaan dan menikmati kehidupan yang materialistis dan tanpa beban di tahun-tahun yang tersisa. Tentu saja, ketika ada jejak kultivator di berbagai negara bagian, kebanyakan dari mereka adalah milik prajurit penyempurnaan ki. Namun, dikatakan bahwa di dinasti Zhou besar, salah satu pasukan hanya dibentuk oleh penggarap pendirian yayasan dan bahkan ada beberapa inti emas yang disempurnakan di dinasti tersebut. Inilah alasan mengapa dinasti Zhou agung berdiri menjulang tinggi seperti raksasa dan mendominasi berbagai negara bagian. Negara-negara seperti Daki dan Yang semuanya milik negara bawahan dan harus membayar upeti kepada dinasti Zhou agung setiap tahun. Su Zimo tiba-tiba tersadar. Tidak heran dinasti Zhou agung hampir tidak ikut campur dalam pertempuran di berbagai negara bagian. Ini karena naik turunnya negara bagian manapun tidak akan mengancam kekuasaan dinasti Zhou agung. Itu benar. Yao Sui mengangguk. Setelah berhenti sejenak, Yao Sui tersenyum dan berkata dengan nada yang mendalam, kota Changlang adalah salah satu kota di negara bagian ini tetapi Paviliun Harta Karun Langit mendirikan cabang di sana. Tampaknya penguasa kota di kota ini sedang menyusun rencana besar. Paviliun Harta Karun Langit hanya akan mendirikan cabang di tempat para pembudidaya berkumpul. Ini menyiratkan bahwa kota Changlang memiliki banyak pembudidaya. Apa yang ingin dilakukan penguasa kota Changlang? Apakah itu terkait dengan keluarga Su? Su Zimo samar-samar merasa bahwa keluarga Su kemungkinan besar telah masuk ke dalam pusaran besar, dan itu akan hancur berkeping-keping jika terjadi kesalahan. Eternal Secret King, Chapter 24. Bab 24, Lencana Emas Harta Karun Langit. Kebetulan, saya juga ingin pergi ke Sky Tracer Pavilion untuk menukar sesuatu. Di manakah lokasi kota Changlang? Tolong bawa saya ke sana. Yao Sui berkata sambil tersenyum. Su Zimo tahu bahwa Yao Sui sangat sensitif dan perhatian. Dia khawatir dia tidak bisa memasuki Paviliun Harta Karun Langit sendirian karena dia bukan prajurit penyempurnaan ki. Karena itu, dia mengatakan kepadanya bahwa karena takut melukai harga dirinya. Su Zimo juga tidak membeberkan kebohongannya. Dia berkata, ayo pergi. Ini juga saatnya aku meninggalkan pegunungan Changlang. Su Zimo mengemasi banyak kulit binatang roh. Selain itu, dia juga menyimpan tas penyimpanan dan pedang terbang yang dipanen kemarin di tas penyimpanan Yao Sui untuk sementara agar tidak terlihat terlalu mencolok. Di luar gua, langit sudah cerah. Monyet roh meringkuk di sudut dengan punggung menghadap mereka berdua. Tampaknya tertidur lelap. Ayo pergi, jangan ganggu dia, Yao Sui berkata dengan lembut. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Dia pergi ke sisi monyet roh dan menendangnya tanpa memberikan peringatan apapun. Dia menegur sambil tersenyum, berhentilah berpura-pura mati. Bangun dan kirim aku pergi. Tendangan ini sangat tiba-tiba dan kuat. Bahkan Yao Sui terkejut. Di luar dugaan, roh monyet yang awalnya tertidur lelap sepertinya sudah lama mempersiapkan hal ini. Swoosh! Itu melesat dan menghindari tendangan curang Su Zimo. Gigi menggertakkan gigi dan rahang terbuka, dia melambaikan kedua tangannya ke arah Su Zimo dengan wajah penuh penghinaan, dan memutar matanya dari waktu ke waktu. Su Zimo tersenyum tipis dan berkata, jika kamu tidak ingin mengiringku pergi, biarlah. Lihat dirimu, monyet sialan. Jadilah lebih pintar lain kali. Jangan dengan bodohnya kalah dari para pembudidaya ketika Anda bertemu mereka. Monyet roh mendengus dan mengayunkan tinjunya. Saya pergi. Dengan punggung menghadap monyet roh, Su Zimo melambaikan tangannya dan meninggalkan gua bersama Yao Sui. Tidak jauh, Su Zimo merasakan sesuatu dan secara naluriah berbalik. Dia melihat monyet roh berdiri di pintu masuk gua dan mengawasinya dari jauh. Di bawah pantulan cahaya pagi, sosok tinggi dan besar itu tampak sedikit kesepian dan sunyi. Saat melihat Su Zimo berbalik, monyet roh merasa bahwa dia tidak bisa lagi menahan ekspresinya. Mengangkat kepalanya dengan bangga, dia berbalik dan menggeliat kembali ke dalam gua, menghilang dari pandangan. Yao Sui memperhatikan ini dan berkata dengan lembut, pada akhirnya, keluar untuk mengiringmu pergi. Su Zimo menundukkan kepalanya diam-diam. Yao Sui berkata, karena kamu tidak tega meninggalkannya. Bawa serta. Setelah hening sejenak, Su Zimo mendongak dan tersenyum. Berpura-pura santai, dia berkata, tidak apa-apa. Tidak perlu repot tentang dia. Monyet ini memiliki ambisi yang besar. Ia ingin menjadi penguasa pegunungan Changlang, raja pegunungan yang bahagia dan riang. Yao Sui menemukan pedang terbang dari tas penyimpanan dan menggantungnya di udara. Dia melompat ke atasnya. Dia kemudian menoleh ke Su Zimo dan berkata, naiklah. Ini akan lebih cepat dengan cara ini.
Su Zimo tidak menolak, dia segera melompat ke pedang terbang. Swoosh, lampu dari pedang menyala. Keduanya sudah menghilang dari tempat mereka berada dengan kecepatan kilat. Sword Kinesis Flight sama anggun dan cepatnya dengan angsa yang terkejut. Itu berangin, riang dan tak terlukiskan. Su Zimo akan membohongi dirinya sendiri jika dia mengatakan bahwa dia tidak iri. Namun, dia berada di jalur kultivasi iblis. Dia harus mengolah bagian formasi inti untuk bangkit dari tanah dan terbang di udara. Setelah transformasi tendon, ada 4 bidang utama, penguatan tulang, pembersihan sumsum, penyempurnaan organ, dan pembersihan lubang. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Setelah 1,5 tahun, dia merasa sangat berbeda saat kembali ke kota Changlang. Melihat kota Changlang dari ketinggian saat berada di pedang Yao Sui, Su Zimo menemukan bahwa kota ini jauh lebih besar dari yang dia kira. Keduanya mendarat di gang kecil yang sunyi dan dalam. Ada tembok di ujung gang kecil itu. Sebelum Yao Sui mencapai dinding, dia menunjuk dengan jarinya dan melepaskan aliran ki roh. Sebelum membentur dinding, itu telah menjadi sejelas tirai air pada saat itu juga. Yao Sui menjelaskan, ini adalah semacam formasi susunan. Ini memiliki efek benteng visual. Manusia tanpa roh ki tidak akan dapat menemukan tempat ini. Ada 2 cara untuk memasuki Sky Tracer Pavilion. Pertama, menjadi seorang kultivator. Kedua, miliki lencana harta karun langit. Su Zimo mengangguk dan mengikuti Yao Sui melintasi tembok. Itu luas dan cerah di sisi lain. Istana yang berkilauan dan berkilauan muncul tepat di depan mereka. 3 kata, Pavilion Harta Karun Langit, tertulis di plakat. Di bawah sudut kanan bawah Pavilion Harta Karun Langit, ada kata, cabang, yang indah dan kecil, yang menunjukkan bahwa ini adalah cabang toko dari Pavilion Harta Karun Langit. Setelah memasuki aula utama Pavilion Harta Karun Langit, orang bisa melihat banyak prajurit penyempurnaan ki berkeliaran. Aula utama dipenuhi dengan banyak harta karun yang dikumpulkan di dunia kultivasi. Ada ramuan, item roh, jimat, manual rahasia teknik kultivasi dan sebagainya. Itu memiliki semua yang diinginkan seseorang. Ikuti aku ke atas. Barang-barang di lantai bawah ini semuanya barang biasa. Yao Sui berbisik. Di bawah tatapan iri banyak prajurit perbaikan ki, Su Zimo mengikuti Yao Sui ke atas. Prajurit penyempurnaan ki ini menyadari bahwa hanya penggarap pendirian yayasan atau mereka yang memiliki lencana harta karun langit yang dapat diberikan akses ke lantai 2 Pavilion Harta Karun Langit. Namun, terlalu sulit untuk mendapatkan lencana harta karun langit. Bahkan lencana perunggu harta karun langit kelas paling rendah pun membutuhkan sejumlah batu roh sebagai ganti kelayakan. Di lantai 2, jelas ada lebih sedikit harta dunia kultivasi. Namun, masing-masing item terlihat lebih baik daripada yang ada di lantai bawah. Selain beberapa ki Refinement Warriors yang menjual item, tidak ada orang lain yang hadir. Itu sangat sunyi. Yao Sui mengetuk meja. Dia menunjukkan sepotong lencana emas yang sangat indah dan berkata dengan suara rendah, keluarkan manajer pavilionmu. Prajurit perbaikan ki terkejut seketika. Dia menanggapi kekasaran dengan senyum tersanjung. Senior, tolong tunggu di sini sebentar. Segera, sesosok berpakaian seperti pengusaha bergegas. Dia agak gemuk tapi cepat dalam gerakannya. Menjual sesuatu, Yao Sui langsung ke intinya. Dia mengeluarkan ratusan kulit binatang roh, berbagai ramuan dan beberapa pedang terbang. Su Zimo sudah merencanakan untuk menjual semuanya dan menukarnya dengan batu roh. Ini akan menjadi total 3070 buah batu roh tingkat rendah. Manajer Pavilion Harta Karun Langit menghitung sebelum menyeka keringatnya dan berkata. Yao Sui melambaikan tangannya dan berkata tanpa ragu. Mari kita bulatkan menjadi 3100. Ini, oke. Manajer itu sedikit ragu tetapi setuju setelah itu. Su Zimo tiba-tiba menyadari bahwa Yao Sui tampaknya lahir dari asal-usul yang luar biasa. Setiap gerakannya dipenuhi dengan aura keanggunan yang kuat. 3100 buah batu roh. Ditambah dengan 700 keping lainnya di dalam tas penyimpanan Joyful Seven, Su Zimo memiliki hampir 4000 batu roh sekarang. Ini juga dianggap sebagai kekayaan besar di antara prajurit penyempurnaan ki tingkat tinggi. Bagaimana kamu berniat menggunakan jumlah batu roh ini? Yao Sui bertanya. Su Zimo punya beberapa rencana di dalam hatinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya ingin memperbaiki 2 senjata. 1 busur dan 1 pedang. Setelah pertempuran dengan prajurit perbaikan ki di pegunungan Changlang, Su Zimo menemukan kelemahannya sendiri. Dia tidak dapat meninggalkan tanah dan terbang di langit. Jika dia bertemu dengan ki Refinement Warriors yang menggunakan Sword Kinesis Flight di masa depan, Su Zimo akan menangani mereka dengan busur dan anak panahnya. Adapun sabar, selain melindungi dirinya sendiri dan menyerang musuh, itu juga bisa memblokir item roh dari ki Refinement Warrior dan mengambil kesempatan untuk mengurangi jarak yang memisahkan mereka. Selain senjata kelas bawah, kelas menengah, kelas superior, kelas tertinggi, ada juga jenis senjata roh lain yang disebut senjata roh semu. Alasan mengapa senjata roh sangat kuat ada 2. Di satu sisi, bahan yang digunakan untuk memurnikan senjata adalah item roh yang langka. Di sisi lain, setelah berkali-kali memalu dan menyempurnakan oleh master penyempurnaan senjata, kotoran telah dihilangkan. Senjata itu tidak akan mudah patah karena keras dan kuat. Yang terpenting, seseorang harus melihat pola roh yang terkondensasi di atasnya untuk menganalisis tingkat senjata roh. Senjata roh tingkat rendah akan memiliki 1 pola roh. Di antara 7 Joyful, 2 dari mereka memiliki pedang terbang kelas ini. Pedang terbang di tangan Yao Sui adalah senjata roh kelas menengah karena memiliki 2 pola roh. Senjata dengan 3 pola roh adalah kelas superior sedangkan senjata dengan 4 pola roh adalah kelas tertinggi. Sebelum para pembudidaya terlibat dalam perkelahian, itu akan menyuntikkan ki roh ke dalam senjata roh. Ini akan memperkuat pola semangat untuk bersinar. Semakin banyak garis, semakin kuat senjata rohnya. Apa yang disebut senjata roh semu mengacu pada senjata yang terbuat dari bahan yang sama dengan yang asli. Mereka juga dibuat oleh master penyempurnaan senjata tetapi tidak ada pola roh yang terkondensasi pada mereka. Bagi Su Zimo, apakah senjata itu memiliki pola roh atau tidak ada bedanya. Dia tidak bisa menyegarkan mereka sama sekali. Selama senjata itu kuat dan cukup keras untuk memblokir dampak senjata roh dan menyebabkan kematian dan cedera pada ki Refinement Warrior, itu sudah cukup. Manajer Pavilion Harta Karun Langit berkata, biayanya sangat kecil untuk menyempurnakan 2 senjata roh semu. Termasuk biaya material dan mempekerjakan master refinement senjata, beberapa ratus batu roh tingkat rendah sudah cukup. Itu akan makan waktu berapa lama? Su Zimo dapat merasakan bahwa keluarga Su akan segera menghadapi malapetaka. Dia ingin meningkatkan kemampuannya sesegera mungkin. Setidaknya 3 hari, kata manajer Sky Tracer Pavilion. Pada catatan terpisah, mudah untuk menyempurnakan busur tetapi tidak untuk tali busur. Yao Sui menunjuk ke pinggang Su Zimo dan tersenyum lembut. Tendon piton di pinggangmu bisa digunakan sebagai tali busur. Su Zimo masih dibalut kulit binatang dan tendon piton digunakan sebagai ikat pinggang.
Yao Sui mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendorong Su Zimo, menutupi hidungnya. Cepat mandi dan ganti bajumu. Anda dapat menghapus tendon piton itu. Petik 2. Su Zimo terbatuk pelan untuk menyembunyikan rasa malunya. Dia dengan cepat mengikuti dua staf wanita yang menunggu dan meninggalkan lantai 2 paviliun harta karun langit untuk sementara. Tidak lama kemudian, Su Zimo kembali ke Sky Tracer Pavilion. Ketika Yao Sui meliriknya dari sudut matanya, dia tidak bisa menahan perasaan tertegun. Saat ini, Su Zimo mengenakan jubah hijau. Dia telah mencukur janggutnya, mata yang cerah, jernih, dan fitur halus. Dia memancarkan aura ilmiah yang kuat. Dia seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Siapa ini? Yao Sui membalikkan kedua telapak tangannya, mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan mendekatinya. Dia mengiringkan kepalanya dan bertanya dengan sedikit senyum di matanya. Tatapan Su Zimo cerah dan jernih. Dia tersenyum tapi diam. Seorang tuan muda, memang. Menyebut Anda sebagai tuan muda Su benar-benar tidak salah. Yao Sui tersenyum dan berkata. Su Zimo hampir tidak bisa menahan ini. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Nona Yao Sui, kamu lucu. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Yao Sui melambaikan tangannya dan bertanya, untuk apa kamu menggunakan batu roh yang tersisa? Berapa banyak batu roh yang saya perlukan untuk menyewa prajurit penyempurnaan Ki? Su Zimo berencana untuk menyewa satu Ki Refinement Warrior untuk melindungi keluarga Su. Manajer Paviliun Harta Karun Langit berkata, ini tergantung pada level Ki Refinement Warrior. Semakin tinggi semakin baik. Untuk prajurit penyempurnaan Ki level 7, 5 buah batu roh tingkat rendah sehari sudah cukup. Untuk prajurit penyempurnaan Ki level 8, Anda membutuhkan 10 buah sehari. Untuk prajurit penyempurnaan Ki level 9, Anda membutuhkan 100 buah. Su Zimo melakukan perhitungan mental. Dia memiliki total lebih dari 3.000 keping batu roh yang tersisa. Tentu saja, itu bagus untuk menyewa level 9 Ki Refinement Warrior. Namun, dia hanya memiliki cukup batu roh untuk menyewa salah satunya selama sebulan. Tidak ada yang bisa menjamin kapan bahaya akan datang. Di sisi lain, menyewa prajurit penyempurnaan Ki level 8 dapat melindungi keluarga Su selama 1 tahun penuh. Itu relatif lebih hemat biaya. Setelah merenungkan dalam-dalam untuk beberapa saat, Su Zimo berkata, saya akan menyewa prajurit penyempurnaan Ki level 8 untuk jangka waktu 1 tahun. Oke, manajer melambaikan tangannya. Salah satu staf wanita yang menunggu mengangguk dan berjalan menuju aula utama di lantai pertama Paviliun Harta Karun Langit. Yao Sui menjelaskan, selalu ada misi baru di aula utama Paviliun Harta Karun Langit. Jika prajurit penyempurnaan Ki tertarik pada mereka, mereka akan mencari penyewa yang sesuai. Setelah berhenti sejenak, Yao Sui menyerahkan lencana emas di tangannya kepada Su Zimo. Dia berkata, ini adalah lencana emas Paviliun Harta Karun Langit. Dengan lencana ini, Anda bisa mendapatkan setengah harga untuk setiap barang yang dibeli saat Anda datang ke sini lain kali. Banyak. Su Zimo terkejut. Manajer Paviliun Harta Karun Langit yang berdiri di samping menjelaskan, ada 3 jenis lencana di Paviliun Harta Karun Langit. Nilai terendah adalah lencana perunggu yang akan memberi Anda diskon 10%. Berikutnya adalah lencana perak yang memberikan diskon 20%, diikuti oleh lencana emas. Item ini terlalu berharga dan mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Setelah mendengar penjelasan manajer, bagaimana mungkin Su Zimo tidak mengetahui betapa berharganya lencana emas ini? Terima itu, aku masih punya lebih banyak. Tidak mengizinkan pertimbangan lebih lanjut, Yao Sui menyelipkan barang itu ke lengan Su Zimo dan mengingatkannya, kamu harus menyembunyikannya dengan baik dan jangan biarkan siapapun melihatnya. Jika tidak, Anda akan menarik masalah dengan mudah. Su Zimo mengerutkan kening dan ingin menolak lagi. Wajah Yao Sui menjadi kaku, kamu menyelamatkan hidupku. Bukankah hidupku sepadan dengan lencana emas jelek ini? Petik 2, petik 2. Su Zimo terdiam. Manajer di samping memutar matanya terus-menerus, bergumam di dalam hatinya, lencana emas yang buruk, ada kurang dari 10 lencana emas seperti itu di seluruh dinasti Zhou Agung. Nyonya ini sangat murah hati. Saya tidak tahu dari mana datangnya keberuntungan anak malang ini. Pada saat ini, Su Zimo tidak menyadari bahwa lencana emas harta karun langit di tangannya bukanlah yang biasa. Bahkan jika dia memiliki lencana emas harta karun langit biasa, dia hanya bisa mendapatkan diskon 30% di Paviliun Harta Karun Langit. Hanya ada satu tempat dengan lencana emas harta karun langit yang dapat memberikan diskon 50%. Eternal Secret King, Chapter 25. Bab 25, Masalah. Setelah melangkah keluar dari Paviliun Harta Karun Langit, hari sudah mendekati tengah hari. Su Zimo berbalik dan menatap Yao Sui. Dia berkata dengan tulus, saya harus berterima kasih kepada Nona Yao Sui untuk masalah hari ini. Panggil aku Yao Sui, itu, baiklah kalau begitu. Su Zimo sedikit ragu sebelum dia setuju. Saat melihat Su Zimo mengangguk, Yao Sui mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia segera berkata, kalau begitu, aku akan memanggilmu Zimo. Su Zimo. Yao Sui melirik Su Zimo dan bertanya, kemana Zimo akan pergi selanjutnya? Su Zimo merenung dalam-dalam dan berkata, saya harus tinggal di kota Changlang selama beberapa hari untuk menunggu kedua senjata roh itu disempurnakan. Pada saat yang sama, saya akan memeriksa apakah ada prajurit penyempurnaan Ki level 8 yang mengambil misi. Setelah berpikir, Yao Sui berkata, kalau begitu aku akan kembali ke klanku. Aku tidak akan menemanimu. Selamat jalan, kita akan bertemu lagi jika kita memiliki takdir. Su Zimo mengangguk. Yao Sui melompat ke atas pedang terbang. Ketika dia hendak meninggalkan Sky Tracer Pavilion, dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan tersenyum menawan. Tidak jika kita memiliki takdir, kita pasti akan bertemu lagi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Yao Sui melompat ke atas pedangnya dan pergi. Dia segera menghilang dari pandangan Su Zimo. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya. Dia meninggalkan gang kecil Paviliun Harta Karun Langit dan mencari penginapan terdekat untuk menginap. 3 hari kemudian, di rumah Tuan Kota, Cao Gang, penjaga serigala, masuk dan membungkuk untuk memberi hormat. Dia berkata dengan suara rendah, Tuan Kota, penjaga bawahanku melihat Su Zimo di kota. Hal yang aneh adalah, pemuda ini sepertinya muncul begitu saja. Tidak ada yang melihatnya memasuki kota. Luo Tianwu, Tuan Kota Changlang mengangguk dan berkata, ya, mungkin kami lalai. Siapa takut, saya sudah lama menerima berita tentang ini dan mengirim seseorang untuk mengujinya. Karena kita memanfaatkannya untuk membunuh, kita harus menguji apakah pedang ini cukup tajam. Saya dengar, beberapa waktu lalu, Su Hong nyaris lolos dari kematian di ibu kota negara Yan. Pekerjaan persiapan selama 16 tahun gagal dalam pertempuran terakhir. Dia hampir kehilangan nyawanya. Sekarang, ibu kota negara Yan dijaga ketat. Banyak prajurit perbaikan Ki berkumpul di dekat Raja Yan. Apa yang bisa dilakukan Su Zimo ini? Cao Gang sedikit mengernyit. Luo Tianwu tersenyum dan berkata, Su Hong memiliki kavaleri lapis baja hitam di bawah sayapnya.
Dia kuat tetapi juga terlalu ambisius. Diperkirakan pembunuhannya atas Raja Yan akan gagal. Tapi Tuan Muda kedua Su ini berbeda, tidak ada yang memandangnya sebagai ancaman. Semakin Anda mengabaikan keberadaan seseorang, semakin mudah baginya untuk melakukan pembunuhan yang berhasil. Su Zimo telah berada di kota Changlang selama 3 hari tetapi tidak mendengar kabar apapun dari paviliun harta karun langit. Perekrutan Key Refinement Warrior tidak semudah yang dia harapkan. Selanjutnya, dia ingin menyewa level 8 Key Refinement Warrior. Su Zimo merasa sedikit kesal. Dia bersiap untuk makan di lantai pertama penginapan. Saat dia tiba di lantai bawah, dia bisa mendengar orang-orang mencibir. Seseorang berkata dengan cara yang eksentrik, "Yo, bukankah Tuan Muda kedua Su ini telah direduksi menjadi orang biasa yang lebih rendah? Kenapa kamu masih malu datang ke kota Changlang?" Su Zimo memiringkan matanya dan melihat seorang pria muda yang tampak kaya dengan sikap anggun melambai-lambaikan kipas. Mencibir terus-menerus, dia memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dua pria parubaya ada di sisinya. Mereka bermata cerah dan memiliki aura yang terkendali. Mereka tampaknya menjaga pemuda yang duduk di antara mereka. Nama pemuda ini adalah Chu Liang. Dia tidak bisa mengambil kesulitan belajar seni bela diri tetapi juga enggan untuk fokus pada studinya diam-diam. Dengan kekuatan klan keluarganya sebagai pendukungnya, dia bermalas-malasan sepanjang hari, mengintimidasi yang muda dan lemah. Su Zimo memiliki kesan tentang pria ini karena dia pernah menjadi teman sekelasnya saat belajar di kota Changlang sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa melihat secara langsung perilaku pria ini, keduanya tidak pernah memiliki permusuhan di antara mereka. Su Zimo melirik Chu Liang dengan samar. Tatapannya tenang dan ekspresinya normal. Dia kemudian berbalik dan menaiki tangga. Keluarga Su sudah memiliki musuh di negeri lain. Su Zimo tidak ingin menarik lebih banyak masalah. Tidak ada gunanya membuat lebih banyak musuh. Chu Liang mencibir. "Bos Li, kapan penginapanmu mulai menerima rakyat jelata yang lebih rendah? Patahkan kedua kaki rakyat jelata yang lebih rendah ini dan lempar dia keluar, kalau dia mempengaruhi nafsu makanku." Ini, bos penginapan tampak seperti berada dalam posisi yang sulit. "Ya, kamu ingin mematahkan kedua kakiku." Su Zimo menghentikan langkahnya dan berbalik secara bertahap, tatapannya menyapu lobi utama. Para tamu di penginapan itu sepertinya bukan orang biasa. Mereka memiliki senjata di atas meja di samping mereka. Meskipun mereka juga sedang makan dan minum, tatapan mereka secara tidak sengaja tertuju padanya. Apalagi, ada jejak permusuhan di mata mereka. Ini bukan pertemuan kebetulan. Pihak lain sengaja datang ke sini untuk mencari masalah. Dalam sekejap mata, Su Zimo telah mengetahuinya. Su Zimo melangkah menuju Chu Liang. Kedua pria parubaya di sisi Chu Liang menunjukkan tanda-tanda gugup yang jelas. Otot menegang saat mereka menurunkan telapak tangan menempatkannya di senjata di pinggang. Su Zimo tersenyum dan duduk di kursi di seberang Chu Liang. "Siapa yang menyuruhmu duduk?" Chu Liang berteriak. "Bang!" Dia membanting tangannya di atas meja. Dentang. Satu demi satu, pengunjung di sekitarnya bangkit dari tempat duduk mereka, menghunus senjata mereka. Ekspresi Su Zimo tidak berubah. Tanpa melihat ke samping, dia tidak tampak terganggu saat dia mengambil toples anggur Chu Liang dan menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Dua pria parubaya di hadapannya tampak muram dan serius. Mereka bergerak ke tengah, menghalangi Chu Liang di belakang mereka. Su Zimo tidak bergerak dan bahkan tidak mengungkapkan jejak aura pembunuh. Namun, kedua pria parubaya itu merasa tidak nyaman dan merinding. "Kalian berdua adalah pakar conate yang sempurna, kan?" Su Zimo mengangkat cangkir anggur dan bertanya dengan santai. "Jadi bagaimana jika kita?" Salah satu dari mereka menanggapi. "Kalian berdua." Su Zimo mengangkat kepalanya dan menghabiskan anggur kental di cangkirnya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Dia terus berkata, tidak akan bisa melindunginya. Saat dia meletakkan cangkir anggurnya, Su Zimo bergerak. Patah. Cangkir anggur jatuh di atas meja. Jatuhnya tidak keras atau lembut tetapi seluruh meja tiba-tiba terbelah. Su Zimo mendekat dan membalik telapak tangannya, membungkus bagian atas kepala dari dua pakar conate sempurna. Gerakannya tiba-tiba dan dia menyerang dua orang sekaligus. Kedua pria parubaya itu ketakutan. Aura serangan telapak tangan Su Zimo sangat kuat dan menyesakkan. Mereka bahkan bisa mencium embusan bau darah di lambaian telapak tangannya. Dalam sekejap mata, cendekiawan yang anggun itu telah berubah menjadi binatang pemakan manusia. Kedua pria itu segera menghunus senjata mereka untuk memblokir serangan itu. Swoosh! Ada suara memekakkan telinga dan renyah. Dua senjata yang sangat tajam sebenarnya telah dibanting berkeping-keping oleh telapak tangan Su Zimo. Mereka tersebar di tanah. Bang, bang! Su Zimo bergerak maju dan menendang kedua kakinya dengan santai. Kedua pakar conate terlempar keluar. Kengerian memenuhi mata mereka. Dada mereka hancur dan mereka memuntahkan darah segar. Mereka hampir mati. Dibandingkan dengan makhluk roh di pegunungan Changlang, teknik pertarungan jarak dekat dari dua pria di hadapannya benar-benar terlalu buruk. Jika Su Zimo menggunakan semua kekuatannya, mereka berdua termasuk senjata mereka akan hancur seketika dengan tekanan telapak tangan ini. Chu Liang sangat ketakutan hingga wajahnya kehabisan warna. Dia tidak pernah berharap bahwa dua pakar conate yang paling diandalkan akan menjadi tidak valid dalam sekejap mata. Selanjutnya, Su Zimo sudah mendekatinya. Su Zimo mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Itu terlalu cepat. Ketika Chu Liang mendarat di tangan Su Zimo, pengunjung di sekitarnya bahkan belum pulih dari keterkejutan mereka. Tidak peduli seberapa besar keinginan mereka untuk maju, mereka takut akan konsekuensinya dan penuh keberatan. "Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan tuan muda keluargaku." Suara keras dan tegas terdengar dari sekitarnya. Su Zimo sepertinya tidak mendengarnya. Dia hanya menatap Chu Liang dengan senyum tak terlihat di wajahnya. "Aku dengar kamu ingin mematahkan kedua kakiku." Leher Chu Liang dicekik. Wajahnya berubah menjadi biru keunguan saat dia mengeluarkan suara aneh dari mulutnya. Tatapan Su Zimo berangsur-angsur menjadi dingin. Dia mengayunkan kakinya. "Pa!" Suara tulang retak terdengar dari lutut Chu Liang. Mereka dihancurkan oleh tendangan Su Zimo saat itu juga. Chu Liang sangat kesakitan sehingga butir-butir keringat muncul di dahinya. Seluruh tubuhnya menggigil tetapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan sepatah kata pun. "Siapa yang menyuruhmu datang?" Su Zimo mendesaknya. Chu Liang tidak bisa mengatur napas. Dia memutar matanya dan tampak seperti akan pingsan kapan saja. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar dari luar pintu. "Berhenti!" Seorang pria berbaju zirah dengan wajah tegas dan tegas sedang berdiri di pintu masuk penginapan. Dia memimpin banyak penjaga. Dia berlari dengan perosotan besar dan kuat. Pria ini tidak lain adalah Cao Gang, salah satu dari 5 pengawal serigala kota Changlang.
Pertempuran dilarang di kota. Suzimo, cepat lepaskan pria itu. Cao Gang melangkah maju dan berteriak. Sebuah waktu yang sama, Cao Gang juga bergerak maju 2 langkah dan berbisik ke telinga Suzimo. Tuan muda kedua Su, tuan kota ingin bertemu denganmu. Suzimo menyipitkan kedua matanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. Suzimo melambaikan tangannya dan melemparkan Cu Liang ke samping dengan acuh tak acuh. Bawa penjahat Suzimo kembali ke penguasa kota. Cao Gang berteriak lagi. Banyak penjaga di belakangnya bergerak maju dan mengepung Suzimo. Namun, tidak ada yang memborgolnya. Suzimo tanpa ekspresi tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Dia mengikuti Cao Gang dan kelompoknya dan meninggalkan penginapan.